Bagimu Tuhan segala pujian, hormat Kamu tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, amin, sungguh berharga. Engkau Yesus, sambil angkat tangan kita tinggi nyatakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Lagi nyatakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus Kau berharga Tuhan, Kau mulia, kasih-Mu ajaib, pengorbanan-Mu besar.
kami yang seharusnya dihukum mati, tetapi kami memperoleh kasih karunia Allah. Kami seharusnya orang yang tidak berguna dan berdosa, tapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Sungguh mulia kasih-Mu, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas cinta-Mu selain memuji-Mu, selain menyembah-Mu? Nyatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau boleh nyatakan haleluya. Kau boleh memuji dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara. Tapi kau tidak boleh hanya berdiam diri, sebab tempat ini kudus, sebab hadiratnya itu sungguh nyata di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu tinggi dan sembah Dia. Kudus, 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 kuduslah nama-Mu. Kudus, kudus. Dia Bapak Ibu Saudara, nyatakan kudus, kudus, kuduslah Allahku. Kudus, kuduslah nama-Mu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terus Engkau berkarya di hati kami. Terus Engkau berkarya pribadi lepas pribadi kami. Kami boleh merasakan lawatan-Mu, kami boleh merasakan kehadiran, kami boleh merasakan pemulihan yang daripada Allah. Kami ini Tuhan datang dengan berbagai macam keadaan. Ada yang dengan sedih hati, ada yang dengan lemah, ada yang dengan rapuh, ada yang dengan hati yang tidak penuh, ada yang datang dengan bersungut-sungut mungkin Tuhan. Tetapi di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami percaya Kau menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang indah. Engkau membalut setiap luka-luka hati kami Tuhan. Engkau menyempurnakan hidup kami Tuhan, sehingga kami sungguh layak di hadirat-Mu Tuhan. Hanya hadirat kudus-Mu yang sanggup melawat setiap hidup kami, melayakkan kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Korala nama syakarala barala 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 barala. Korala nama syakarala barala 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 barala. Korala nama syakarala barala 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 barala.
Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami Tuhan. Seringkali kami memikirkan hal-hal yang sia-sia. Kami mau datang dengan kerendahan hati Tuhan. Sucikan pikiran kami Tuhan. Sucikan korala nama syakara korala nama syakara korala nama syakara terima Dia mengurapi setiap kita, Dia melawan setiap kita, Dia menjamah korala nama terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Kami percaya Allah Roh Kudus telah memampukan setiap kami. Kami mau berjalan bersama Engkau Allah di dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, baik mentari itu bersinar ataupun tidak bersinar. Kami mau tetap setia memuji menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Nyatakan dari awal lagi Bapak Ibu Saudara. Nyatakan tak selamanya, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Amin. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Amin. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu, janji-Mu Tuhan tak pernah selamanya. Selamanya ku cinta tempat kediaman-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya,
takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, nyatakan. Selamanya ku cinta. Benar Tuhan, kami mau mencintai hadirat kudus tempat kediaman Tuhan. Selamanya Tuhan, selamanya ku kagum kasih-Mu tiada batasnya. takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada, takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Sekali lagi, takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada bagiku. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kau boleh tepuk tangan bagi Dia. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Selamanya kami mau mengagumi Engkau Tuhan. Selamanya kami mau mencintai Engkau Tuhan. Kami mau selalu ada di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Selamanya Tuhan, oh selamanya, itulah janji kami. Biarlah tidak hanya melalui pujian kami Tuhan, tetapi sungguh kami mau menghidupi dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengingat kasih-Mu, sebab kasih-Mu itu sungguh ajaib, sungguh besar, dan tidak ada yang dapat membandingi kasih-Mu. Kami mau terus ingat kasih Allah. Segala kebaikannya, ingat kebaikannya, ingat anugerah Yesus dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih
kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Pujikan lagi dari awal. Mari ingat kasih Yesus, ingat kasihnya, ingat kebaikan. Oh, anugerah-Mu besar dan ajaib, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Jangan lupakan kasihnya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Angkat tangannya. Ku takkan lupa kasihnya, tak mau melupakan. Ku takkan lupa anugerahnya. Kau penuhkan kami Tuhan, ya puaskan hasratku, hasratku. Nyatakan besar kasihnya, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Korala nama syakarala barala 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 barala. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, tidak dapat kami membalasnya Tuhan. Kami hanya ingin memuji Engkau, kami hanya ingin menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Ini kami Allah. Orala nama syakarala barala 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 barala. Orala nama syakarala barala barala barala. Orala nama syakarala barala 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 barala.
pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Sebab yang terbaik Engkau telah berikan kepada kehidupan kami. Jikalau tubuhmu, jikalau nyawamu Engkau berikan kepada kami, tidak ada yang lain yang lebih berharga di dunia ini yang dapat mendandingi segala pengorbanan. Tentu pengharapan kami di dalam Engkau pasti. Tentu pengharapan kami di dalam Engkau itu tetap. Tentu pengharapan kami di dalam Engkau itu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Koralana masyarakat. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku terragu. Janji-Mu kan dikenapi pada waktu-Mu. Nyatakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Amin. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku terragu. Janji-Mu kan dikenapi pada waktu-Mu. Angkat tangan kita bagi Dia. Nyatakan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Pujikan lagi dari awal dengan iman percaya kita Bapak Ibu Saudara. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dikenapi pada waktu-Mu. Nyatakan, Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Amin. Sekali lagi nyatakan, Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya. Amin. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saya persilakan hamba. Kita pujikan refnya Bapak Ibu Saudara. Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Sekali lagi nyatakan, Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh,
bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan, saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan, saat ku memuliakan namamu. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggi. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kau Bapa yang setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Tiada yang lebih indah Tuhan selain kami ada di dalam hadirat-Mu. Bahkan Kau Allah yang begitu dekat Tuhan. Tuhan, Kau pribadi yang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari siapapun. Amin, amin, amin. Terima kasih.
Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang balabayar. Sekarang bayar Sikiara bakayara bayara bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Bahkan Dia ada di dalam hatimu. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah mengutus anak-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau mengirim Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekiara bayara bala 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 bala. Sekiara bayara bala bala la 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 la. Bawa pergumulanmu saat ini. Curahkan seluruh isi hatimu. Dia sanggup untuk menolong saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak menginginkan yang lain Tuhan. Kami hanya butuh Engkau. Jangan ambil Roh-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali mengecewakan Engkau. Tapi sore hari ini, malam hari ini kami mau berjanji, hidup kami hanya untuk Engkau. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Engkau sudah hadir di malam hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan seluruh hormat, syukur, pujian, pengagungan hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dan
kami percaya Engkau sendiri akan berbicara buat setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, supaya kami menangkap dan kami boleh pulang, kami boleh melakukan firman-Mu, dan firman-Mu itu yang akan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin hari, boleh selaras dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan malam hari ini, mari kita katakan amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat tim AW. Bapak Ibu, kalau kita sudah merasakan jamahan Tuhan, rasanya saya nggak perlu berbicara ya. Biarkan Roh Kudus aja yang menjamah saudara. Sebenarnya saya tadi nggak mau berhenti ya, tapi tadi saya sambil berdoa bahasa roh, saya ingin ngajak saudara untuk menyembah Tuhan. Ya, karena apa? Karena saya percaya ketika saudara mengalami Tuhan sendiri, itu sudah sesuatu yang dahsyat. Amin. Ya, malam hari ini saudara, kita akan belajar kembali sebuah tema yang di awal bulan Mei, saudara, kita nggak terasa waktu terus bergerak dan berputar, dan kita sudah masuk di bulan yang kelima. Ya, untuk tema di bulan Mei ini, saudara, janji Allah yang luar biasa, yaitu janji tentang Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu janji Tuhan yang luar biasa adalah janji tentang Roh Kudus. Saudara, sebuah paket yang lengkap, yaitu ketika Yesus mati buat saudara, kemudian Yesus bangkit, itu sudah menjadi bukti bahwa iman pengharapan saudara tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan tutup dengan apa? Janji, yaitu Dia akan mengutus Roh Kudus. Menjanjikan Roh Kudus untuk ada bersama-sama dengan seluruh muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Yesus menjanjikan penghibur? Karena Yesus tahu, saudara, segala kelemahan dan kekurangan murid-muridnya. Dan Yesus tahu ketika Dia harus naik ke surga, Dia harus kembali ke surga. Maka Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini membutuhkan penolong. Dan Yesus tidak mengutus 1, 2 malaikat, bahkan ribuan malaikat. Dia hanya mengutus penolong yang lain, yang bernama Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu, saudara? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi yang ketiga, pribadi yang sangat lembut. Saudara, tadi ketika saya berdiri di atas mimbar, itu saya sudah berdoa. Saya bilang setiap pagi, ketika saya bangun jam 3 pagi, saudara, saya selalu bilang, Tuhan besok Kamis saya mau doa, melayani di atas mimbar, saya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kira-kira apa Tuhan yang mau Tuhan sampaikan? Saudara, hari ini tadi waktu di penyembahan, Tuhan ingatkan saya, kita buka yuk satu kitab yang luar biasa. Efesus 1 ayat 14. Satu ayat ini aja sudah membuktikan bahwa kenapa Yesus menjanjikan penghibur. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim Mulmet. Saudara, firman Tuhan berkata di situ, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, Roh Kudus itu adalah jaminan. Kalau Roh Kudus yang menjadi jaminan buat saudara dan saya, apalagi yang saudara butuhkan? Saudara nggak perlu apa-apa. Cukup Roh Kudus. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, ketika tadi waktu penyembahan saya diingatkan Tuhan, ayo, biarlah hari-hari ini kamu hidup terus menyenangkan Tuhan.
Jangan sekali-kali dukakan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, jangan dukakan Roh Kudus, saudara. Karena ketika saudara mendukakan Roh Kudus, Roh Kudus itu akan pergi, meninggalkan saudara. Sementara di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, saya akan jelaskan, saudara. Minta tolong tim Mulmed kembali. Yohanes 14 ayat 17. Kenapa Tuhan berbicara dan itu dicatat oleh Yohanes, saudara? Ya, saya percaya di situ ada sebuah janji yang Tuhan berikan, yaitu bahwa Roh Kudus, dia adalah seorang penolong dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Di ayat yang ke-17, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, firman Tuhan ini adalah perkataan yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa Roh Kudus yang diutus itu bukan menyertai 1-2 hari, bukan 1-2-3 tahun. Tetapi Roh Kudus terlebih lagi, dia diam di dalam hidup saudara. Berarti saudara, ketika Yesus mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam hidup saudara dan saya, itu lebih dari cukup. Saudara, saya mau katakan pada malam hari ini, pernahkah saudara berpikir, kenapa ya Henok dan Elia bisa naik ke surga tanpa mengalami kematian? Keren loh saudara. Apakah saudara nggak kepengen? Kenapa Henok dan Elia bisa terangkat ke surga tanpa mengalami kematian? Karena apa? Karena dia selalu bergaul intim dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau di zaman perjanjian lama, Roh Kudus hanya hinggap kepada orang-orang tertentu. Tapi di akhir zaman Tuhan berjanji bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada seluruh umat manusia. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu sudah digenapi. Oleh karena itu malam hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat di tempat ini. Saudara yang menyaksikan ibadah ini. Saudara, ayo, saya mau mengajak saudara. Bahwa Tuhan rindu saudara dan saya, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Karena salah satu tugas pekerjaan Roh Kudus, Dia akan membawa saudara dan saya untuk terus mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, saya percaya tugas Roh Kudus adalah mengajar segala sesuatu. Tugas Roh Kudus adalah memimpin saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Dan terakhir ditutup dengan apa saudara? Roh Kudus akan membawa saudara dan saya untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Saudara, saya percaya ketika saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, saudara nggak akan mudah goyah iman saudara. Saudara nggak akan mudah mengeluh. Bahkan saudara berkata, penderitaan yang kualami ini, saudara akan berkata demikian, akan membawa saya semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau saudara dan saya, kita diselamatkan, dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kita. Tadi pagi saya berbicara dengan istri saya.
Ya, tadi selesai saya doa pagi, saya jalan sama Pak Elias sama Bu Yanti. Saudara, sebenarnya badan saya capek ya. Saudara tahu lah, saya kan setiap hari dari pagi sampai malam. Bahkan hari ini aja pun saya tadi nggak istirahat, saudara. Ya, habis doa pagi, saya jalan, kemudian saya pulang. Terus Roh Kudus ngasih saya firman-firman yang ini barusan saya dapat ini loh saudara. Ini tadi pagi saya dapat. Padahal saya sudah nyiapin bahan khotbah dari jauh-jauh hari. Biasa Roh Kudus ya. Begitulah Roh Kudus ya, pekerjaannya dia dinamis. Padahal kemarin saya sudah dapat ayat-ayatnya saudara. Saya sudah nyiapin, tapi tadi pagi Roh Kudus menggerakkan, kamu kasih ayat-ayat ini. Dan saudara, ketika tadi saya nyiapin, saya bicara sama istri saya. Saya bilang gini, kenapa ya Tuhan bilang jangan dukakan Roh Kudus? Ya apa menurut kamu mah? Ya gampang Pak. Cara kita mendukakan Roh Kudus, ya udah, kita jadi pribadi yang susah diatur. Betul ya? Ngeyel saudara. Kalau bahasanya Pak Lukas, angel tuturannya ya. Betul Pak Lukas ya? Nah, Pak Lukas itu terkenal bahasanya, angel tuturannya ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara Yesus sudah mati loh buat saudara dan saya. Dan dia sudah memberikan Roh Kudus. Tapi malam hari ini saya mau tekankan malam hari ini. Jangan saudara, saudara jangan jadi pribadi yang mendukakan Roh Kudus. Tapi biarlah malam hari ini saudara berkata, Tuhan aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sebagai apa saudara? Sebagai ungkapan rasa syukurmu buat kebaikan Tuhan. Selain saudara pergi memberitakan Injil, saudara juga harus jaga hidupmu. Supaya tadi di dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan bahwa dan Roh Kudus adalah jaminan bagian saudara dan saya untuk menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus itu adalah jaminan saudara. Kalau saudara ingin membeli barang yang berharga dengan nilai yang begitu besar, saudara harus membawa sebuah jaminan, betul ya? Roh Kudus itu nggak main-main loh saudara. Dia menjadi jaminan buat saudara dan saya. Alangkah menyedihkan saudara, kalau pada akhirnya saudara dan saya nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang salah saudara? Saudara berpikir nggak? Kalau seandainya saya nggak masuk ke surga, kira-kira ini salahnya siapa? Ya kesalahannya kita saudara. Karena apa? Karena kita nggak mau dipimpin. Saudara, saya aja bagikan 3 hal. Yang pertama, Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Yang kedua, Roh Kudus memimpin saudara dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah Yesus adalah sang kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kalau saudara nggak hidup dalam kebenaran, saudara masih punya yang namanya kompromi sedikit demi sedikit, berarti saudara tidak berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Malam hari ini Bapak Ibu, saya mau tekankan malam hari ini. Saudara, Roh Kudus hari-hari ini, dia terus berjuang buat saudara dan saya. Berjuang saudara. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Roh Kudus berjuang bersama-sama saudara dan saya. Dia nggak pernah meninggalkan saudara. Oleh karena itu malam hari ini jangan dukakan Roh Kudus. Karena ketika saudara mendukakan Roh Kudus, saudara sedang melakukan dosa yang tidak akan pernah diampuni. Kita buka Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat yang ke-29.
Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Menghujat itu artinya saudara mendukakan. Saudara menyakiti hati Roh Kudus. Saya mau katakan tadi dari awal, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Dia pribadi yang sangat-sangat lembut. Tadi pagi saudara, saya berdoa, Tuhan besok bangunin saya sebelum alarm saya berbunyi. Langsung saudara tadi Roh Kudus bangunin saya. Jam 2:55 saya sudah bangun. Padahal saya pasang jam beker jam 3 saudara. Itu loh bukti loh saudara. Roh Kudus itu kalau untuk urusan rohani, dia paling cepat saudara. Paling seneng kalau saudara bilang, Roh Kudus besok bangunin saya ya, besok saya mau berdoa. Langsung saudara, doa saudara itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti doa saudara dijawab. Saudara, kalau hari-hari ini doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan, mungkin doa saya, doa saudara tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus kembali recheck saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau saudara hari-hari ini saudara sulit sekali mengalami pemulihan Tuhan. Karena mungkin selama ini saudara hidup mau-maunya saudara. Gak usah jauh-jauh deh. Saya mau bilang nih, besok ada acara tanggal 12 Mei. Pak Yusak bersama tim sudah membentuk tim. Tapi besok ada aja jemaat yang ngeyel, betul ya? Ya saya sih berdoa gak ada yang ngeyel lagi. Nanti disuruh kumpul jam 7, datang 7:30. Bahkan ada yang jam 8 datang, kucuk, tanpa merasa bersalah, senyum-senyum dia. Datang gitu ya saudara. Ditinggal tuh sama Bugem tuh. Iya. Nanti begitu ditinggal, keluar dah. Ya dari huruf A sampai Z. Ngomong katanya ketua KPK, gembala, gak punya kasih. Salah lagi. Gak dibentuk panitia salah, dibentuk panitia salah. Sebenarnya yang salah itu siapa? Yang salah itu yang susah diatur saudara, mau-maunya sendiri, itu yang salah. Besok nih Pak Wito ngumpulin nih, betul ya Pak Wito ya? Kemarin Pak Wito udah share ke saya juga kaget, cepet banget Pak Wito sudah ngumpulin ketua KPK besok. Ya. Tapi lihat aja besok, disuruh kumpul jam 11, belum tentu semua jam 11 langsung duduk di depan itu. Masih ada yang jalan-jalan kemana-mana. Itu loh, tanda, ciri-ciri orang yang hidupnya nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Mau-maunya sendiri. Waduh saudara, capek deh. Mau sampai kapan saudara begitu terus? Ingat loh saudara, kita ini sudah di akhir segala zaman. Waktu Tuhan sudah sangat dekat Bapak Ibu. Jadi saudara nggak bisa bermain-main terus di dalam hidup ini. Saudara harus serius dengan Tuhan. Karena ketika saudara nggak serius, tanggung sendiri akibatnya. Nah, oleh karena itu malam hari ini saudara, biarlah ayat Efesus 1 ayat 14 itu jadi ayat hafalan saudara ya. Bahwa Roh Kudus adalah jaminan. Kalau Roh Kudus sudah menjadi jaminan buat saudara dan saya, ayo saudara. Mulai hari ini saudara berkata, iya aku mau berjuang bersama dengan Roh Kudus. Hidup di dalam kekudusan. Di dalam standar kebenaran firman Tuhan. Supaya pada akhirnya hidup saudara berkenan. Saudara, ketika tadi saya membaca kenapa Elia dan Henokh diangkat oleh Tuhan. Karena hidup dia berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami kematian.
Saudara, saya mau katakan, saudara dan saya, kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu malam hari ini, saudara, pegang Roh Kudus itu. Jangan biarkan Roh Kudus pergi meninggalkan saudara. Daud di dalam Mazmur 51, dia berkata, jangan ambil rohmu dari hidupku. Itu salah satu doanya Daud loh Bapak Ibu. Ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia tulis di dalam Mazmur 51. Judul perikopnya adalah pengakuan dosa. Salah satu doanya dia berkata, jangan ambil rohmu. Karena Daud mengerti saudara. Sekalipun dia adalah seorang raja, dia memiliki harta, dia memiliki banyak pasukan yang luar biasa. Tapi tanpa Roh Kudus, hidup dia nggak ada artinya. Demikian juga saudara dan saya. Kalau tanpa Roh Kudus, saudara dan saya, kita bisa mati, saudara. Saudara, dunia ini semakin lama semakin jahat. Firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Wahyu, orang yang semakin jahat akan semakin bertambah jahat. Tapi orang yang hidupnya suci, dia akan semakin disucikan. Saudara yang harus memilih. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, surga sudah diberikan buat saudara dan saya. Tapi yang menentukan saudara masuk ke surga atau tidak, saudara sendiri. Di dalam free will yang sudah Tuhan berikan, Tuhan menghargai pilihan saudara. Tuhan menghargai keputusan saudara. Oleh karena itu malam hari ini, ayo saudara, buang semua segala kemalasan. Dan jangan suka menunda-nunda, saudara. Tadi yang harus saya sampaikan malam hari ini, Roh Kudus bilang, jangan suka menunda-nunda. Ini bahaya, saudara. Karena ketika saudara suka menunda-nunda, pada akhirnya saudara pasti akan lalai. Sebagai contoh, saudara pernah baca ya di Alkitab, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lalu tinggal berbaring. Apa yang terjadi saudara? Bablas. Ya saudara. Penulis Amsal itu udah pengalaman. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Saudara padahal udah janji sama Tuhan kan? Tuhan besok bangunin saya. Jam 4.30, aku mau saat teduh. Begitu dibangunin, saudara bangun, terus bekernya saudara matikan, ceplek gitu ya. Aduh Tuhan, aku masih ngantuk, sebentar ya Tuhan, ya 5 menit aja, atau 3 menit aja. Saudara langsung senderan lagi. Yang ada apa saudara? Bablas. Makanya sekarang saudara, saya sudah pengalaman, kalau saya dibangunin 2:30, saya lebih baik gak usah tidur lagi saudara. Bisa bablas. Saudara, saya dikasih hikmat sama Roh Kudus hari-hari ini. Kalau kamu dibangunin lebih pagi, ya kamu bisa naik turun tangga sambil berdoa bahasa roh. Jadi saudara, saya kalau ke sini sudah 4.000 langkah ini. Karena saya sudah berdoa bahasa roh, saya sudah turun naik saudara. Jadi kalau di gereja jam 4 doa, saya sudah gak ngantuk saudara. Karena sudah berjuang 1 jam sebelumnya, saya sudah melawan ngantuk. Saudara hati-hati loh. Ngantuk itu dosa yang dicatat loh di Alkitab. Betul? 3 murid Tuhan Yesus yang paling dikasih. Saudara lihat cerita Alkitab menulis. Detik-detik di mana Yesus besoknya mau disalib. Yesus membawa 3 murid yang paling dia kasih untuk berdoa bersama-sama. Tetapi Alkitab mencatat 3 muridnya tertidur. Jadi saudara saya mau katakan, jangan suka menunda-nunda. Karena ketika saudara menunda-nunda, pasti saudara akan gagal. Oleh karena itu malam hari ini saudara, firman Tuhan saya nggak akan perpanjang.
Jadi saya kasih kesimpulan yang pertama, saudara. Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Saudara dan saya, kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita nggak punya emas, perak, permata untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, Roh Kudus pribadi, penolong, penghibur, dan dia adalah seorang pengantara. Jadi sampai hari ini Roh Kudus berjuang buat saudara dan saya sampai kita nanti masuk kerajaan surga. Yang ketiga, biarlah saudara terus dipimpin di dalam hidupmu oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, jangan suka menunda-nunda. Karena ketika saudara menunda-nunda, saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Betul ya saudara? Contoh aja deh. Ya, saya undang tim pemusik, tim PAW maju. Contoh aja saudara. Orang yang suka menunda-nunda nih. Coba aja. Seorang ibu masak. Masak kemudian karena dia kebelit pipis ya, buang air kecil atau dia pengen buang air besar, dia pergi ke kamar mandi. Terus dia minta tolong anaknya, "Nak, tolong matikan kompor ya." Apa yang terjadi saudara? "Iya Ma, sebentar ya Ma, ini aku lagi ngerjain tugas, dikit lagi selesai." Apa yang terjadi saudara ketika dia menunda-nunda? Kompornya gosong. Siapa yang sedih? Pasti mamanya. Mamanya udah capek-capek nyiapin bahan. Padahal kalau langsung dimatiin, sudah siap disajikan makanan itu. Betul ya Bapak Ibu? Demikian juga saudara. Saya percaya Roh Kudus, dia adalah pribadi yang nggak mau saudara menunda-nunda. Karena ketika saudara menunda-nunda, saudara pasti akan gagal. Saudara nggak akan melakukan bagianmu. Oleh karena itu malam hari ini, ayo saudara, saya mau mengajak, kita mau nyanyi lagu. Ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, malam hari ini sungguh kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, saat ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh menerima kelegaan Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan pengharapan, janji pengharapan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Janji yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami sungguh Tuhan tidak akan pernah mau jauh daripadamu Tuhan. Kami senantiasa punya kerinduan untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni Tuhan segala kemalasan kami untuk membangun spiritual kami, membangun atmosfer kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah malam hari ini Tuhan sudah menegur kami. Tuhan sudah memberikan kami Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk kami boleh terus berharap, untuk terus kami bergantung kepada Roh Kudus di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bahkan dalam pelayanan kami sekalipun Tuhan, kami tidak mau menggunakan kekuatan akal budi dan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan Roh Kudus kami boleh terus melangkah. Kami dipimpin, dituntun, sehingga hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami berdoa malam ini untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus melawat, Roh Kudus menjamah, sehingga mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, mereka yang membutuhkan belas kasihan-Mu, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Tuhan sudah menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini memberkati Bapak Henry yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan senantiasa menaruh Roh Kudus lebih lagi, menaruh wahyu yang baru senantiasa, agar dalam hidup Pak Henry boleh mempermuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, memberkati segala usaha pekerjaannya, memberkati dalam rumah tangga keluarganya. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Pulanglah dan terimalah segala anugerah daripada Bapa yang sangat baik, cinta daripada Roh Kudus. Terima
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.